dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur.
Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran, siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus." Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Umat pemenang.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menuntun kami sampai di bulan yang baru Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat cinta-Mu yang terus bersama-sama dengan kami memeluk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan, dengan membawa kerinduan kami dan syukur kami. Haleluya Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Mu menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Ini persembahan kami. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selama-lamanya, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Oh, Kau terindah dalam hidupku. Kau terindah dalam hidupku, Yesus. Kau terindah dalam hidupku. Kau terindah dalam hidupku, Yesus. Kau terindah, Tuhan. Kau terindah, Kau sungguh indah, Yesus. Ya la 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 ba shanda la la ba ya la. Kau terindah, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah. Shika la la ba ra ba ra ba.
Kiralabata kaya ralaba shandara laba ya ralaba. Kiralabata kaya ralaba shandara laba. Kasih penyembahan. Kasih penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kiralabata kaya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Kiralabata kaya ralaba sikara lalalala. Kiralaba sandara lalalala. Terlalu banyak yang Tuhan buat. Terlalu besar kasih setianya. Terlalu besar kasih setianya. Bagi setiap kita. Kiralaba shandara laba raba raba. Ralaba takaya ralaba shikara laba. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau baik. Engkau sungguh baik. Ya ralaba ya ralaba shandara laba ya ralaba. Ya ralaba shikara laba ya ralaba. Ralaba shandara laba. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya semua diberkati Tuhan karena kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Kita jalan terus masuk lebih dalam lagi di semester kedua 2023 ini. Dan kita percaya Tuhan akan terus memimpin sampai Bapak Ibu Saudara semua jadi pemenang menyelesaikan tahun ini dengan gagah perkasa. Amin. Baik, kita mau dengar firman Tuhan sama-sama. Sebelumnya kita mau berdoa, yuk. Sama-sama siapkan hati, siapkan Alkitabnya, dan biar hari ini kita sama-sama dengar pesan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh mengucap syukur, boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan saat ini kami siap-siap mau dengar firman. Urapi kami semua. Pengurapan Tuhan turunlah atas hamba dan juga semua yang mendengarkan rekaman khotbah ini. Biar setiap kami boleh diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hati yang jadi seperti tanah subur buat firman Tuhan ditabur. Berikan telinga yang mendengar. Dan biar setiap kami boleh punya hati yang siap jadi murid Tuhan untuk hidup dalam firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih urapi kami semua. Kuat di dalam Engkau. Tough seperti Tuhan. Dan kami boleh belajar percaya. Meletakkan pengharapan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita semua boleh berjalan terus. Kadang-kadang dalam perjalanan ada satu momen di mana situasi tambah berat. Karena masa-masa itu kita sebut sebagai masa penantian. Menanti janji Tuhan. Menanti jawaban doa. Menanti Tuhan turun tangan. Menanti kesembuhan datang. Menanti pemulihan tiba. Menanti itu paling gak enak ya. Saudara yang dikasih Tuhan, nunggu ya. Waktu Anda dan saya nunggu Tuhan. Belajar nunggu waktunya Tuhan. Waktu Anda dan saya nunggu bagaimana Tuhan turun tangan. Kadang-kadang itu tidak nyaman. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mazmur 27 ayat 14 hari ini mau bicara sama kita semua. Kita mau lihat ya firman Tuhan sama-sama ya. Mazmur 27 ayat 14. Yuk. Kita lihat firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pemazmur juga pernah mengalami apa yang Anda alami. Menantikan janji Tuhan. Daud mengalami hal-hal yang gak enak. Dia banyak dapat janji Tuhan karena dia dekat sama Tuhan. Suka nyembah Tuhan. Tapi gak semua janji Tuhan itu semuanya dijadikan atau genap dengan cepat. Ya. Waktu dia terima janji bahwa dia akan jadi raja. Butuh waktu sekitar 13 tahun sampai dia akhirnya benar-benar jadi raja. Ya. Lalu kemudian dia akan diterima oleh masyarakat, oleh keluarganya. Gak semuanya langsung cepat terjadi. Ada momennya di mana Tuhan izinkan masa-masa penantian sebagai masa persiapan. Sebagai masa persiapan. Kata menanti di dalam bahasa Ibrani memakai kata kafah. Kafah itu artinya to wait, to look for, to hope, to expect. Dan yang
saya paling suka nih yang bagian berikutnya. To collect and bind together. Jadi kadang-kadang apa yang jadi janji Tuhan itu ada banyak di sekitar kita sudah siap. Kita yang mesti collect and bind it together. Dan itu disebut masa penantian. Yaitu ketika Anda mempersiapkan sehingga janji itu bisa digenapi. Jadi ada dua ya yang namanya menanti. Nunggu benar-benar atau siap-siap. Saya percaya dua-duanya. Karena dua-duanya adalah pengertian dari kata kafah, menanti. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara akan diberkati karena mau menantikan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Saya mau ajak kita dulu nyanyi dulu ya. Sebuah pujian penyembahan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, belajar nunggu Tuhan. Justru disitulah masa-masa di mana kita akan makin kenal sama Tuhan. Disitulah masa di mana kita makin bisa melihat Tuhan sebagai Tuhan. Karena Dia yang ngatur, kurios, penguasa hidup kita. Kita orang percaya yang belajar meletakkan kepercayaan kita kepada Dia. Kenapa berat? Karena kita maunya jawaban doa itu sekarang. Kenapa khawatir? Karena kita maunya sekarang. Kenapa kita bingung? Kenapa kita galau? Karena kita maunya pakai cara kita, bukan cara Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, menantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Belajar untuk taruh harap di hadapan Tuhan. Nunggu Tuhan dan persiapkan diri sehingga janji Tuhan bisa digenapi. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, saya catat beberapa ayat di sini yang bisa menunjukkan bahwa nunggu Tuhan itu akan dapat upah. Ada upah. Ya, kalau senang judul khotbah judulnya itu upah dari penantian. Kalau engkau belajar menantikan Tuhan, maka akan ada hadiah dari Tuhan. Hadiah yang pertama, Mazmur 33 ayat 20. Firman Tuhan berkata gini, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Waktu Anda dan saya belajar menanti Tuhan, Tuhan akan jadi penolong dan perisai. Penolong, helper, yang menolong ketika kita butuh pertolongan. Perisai, shield, perlindungan, yang melindungi ketika kita sedang membutuhkan perlindungan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan lihat pertolongan dan akan lihat perlindungan. Wah, dahsyat. Tuhan baik. Amin saudara. Saudara, waktu kita meletakkan kepercayaan kita kepada Dia, maka Tuhan akan tepat waktu menolong, presisi, precise. Apa yang kita butuhkan, kapan kita butuhkan. Tepat waktu. Gak pernah terlambat, gak pernah kurang. Selalu akan membuat kita tercengang-cengang. Terpesona kalau kata Mazmur. Saudara dikasih Tuhan,
Mau gak dapat hadiah seperti itu? Tuhan menolong dan Tuhan melindungi, jadi perisai. Yang mau angkat tangannya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, belajar nanti-nantikan Tuhan. Belajar nanti-nantikan Tuhan. Januari kemarin saya sakit. Dan dokter mengatakan saya harus kateter. Ya, dan karena diduga ada penyumbatan yang perlu, bisa-bisa saya akan pasang klep buat ring buat saluran jantung saya. Dan saya bingung, saya bilang Tuhan, saya belajar hidup sehat, belajar hidup tertib, tapi kok ngalami juga. Dan saya pelayanan loh, saya bukan tidak memberikan hidup buat Tuhan. Dan kemudian saya berdoa, nunggu Tuhan. Tuhan gak jawab, saudara. Tapi waktu kami ikutin saja prosesnya, sampai di meja operasi, saudara dikasih Tuhan. Tiba-tiba waktu dokter sudah masukin alat dan dokternya bilang begini, heran Pak, di mana penyumbatannya? Nggak ada, ya. Padahal waktu ini yang melakukan dokter spesialis. Waktu saya dapat rekomendasi untuk kateter, yang meminta saya untuk kateter itu profesor, saudara. Dan dia sudah melihat bahwa saya memerlukan kateter. Jadi ini dua orang ahli yang memang legit atau valid pendapatnya, gitu. Jadi bukan sembarang-sembarang saya ada di meja operasi. Tapi waktu di meja operasi itu, tiba-tiba Tuhan tunjukkan kuasanya. Dan dokter itu bilang begini, ini mujizat. Karena tiba-tiba gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Jadi akhirnya alatnya dikeluarkan begitu saja dan tidak jadi dikasih ring, saudara dikasih Tuhan. Mujizat terjadi. Amin, saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tolong tepat waktu. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia jadi penolong, dia jadi perisai. Haleluya, puji Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saudara, yang kedua saya mau ajak kita lihat Yesaya 40 ayat 31. Ayat ini terkenal sekali. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak jadi lelah, tidak jadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau baca ayat sebelum-sebelumnya, dibilang begini, Tuhan menciptakan bumi dari ujung sampai ujung. Seolah-olah bumi itu datar begitu ya. Tuhan ciptain bumi dari ujung sampai ujung. Dia yang bentuk gunung-gunung, dia yang bentuk lembah-lembah. Dan setiap gunung beda sama gunung yang lain. Setiap lembah beda sama lembah yang lain. Dan waktu Tuhan bentuk satu-satu, Tuhan tidak kehabisan kekuatan. Gak habis-habis energinya, gak habis-habis kekuatannya. Nah lalu kemudian dilanjutkan di ayat 30 dibilang begini, orang-orang muda bisa lelah, remaja-remaja, teruna-teruna bisa capek, bisa jatuh. Tetapi Yesaya 40 ayat 31 lanjutannya, orang-orang yang menanti-nanti Tuhan dapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak jadi lesu, mereka berjalan dan tidak jadi lelah. Dahsyat. Amin, saudara. Waktu Anda dan saya nunggu Tuhan, belajar kafah, belajar berharap sama Dia, belajar mempersiapkan diri untuk janji Tuhan akan diberikan. Maka Anda dan saya akan dapat kekuatan dari Tuhan. Memang betul nunggu itu capek. Betul, nunggu itu capek. Makanya Tuhan akan kasih kekuatan, dilimpahkan kekuatan sehingga kita bisa kuat untuk menantikan sampai janji itu terjadi. Sampai janji itu terjadi. Amin, saudara. Saudara dikasih Tuhan.
Mau nggak nunggu Tuhan? Berapa banyak yang mau menanti-nantikan Tuhan? Haleluya. Saya percaya banyak yang ngangkat tangan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 2 cara yang ditulis di Perjanjian Baru tentang bagaimana cara nunggu Tuhan. Yang pertama dari kitab Yudas, surat Yudas 1 ayat 21. Gimana cara nunggu Tuhan? Firman Tuhan bilang begini, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nomor 1 untuk menantikan Tuhan, pelihara hidupmu. Karena kadang-kadang gini saudara, kita malas atau kita mulai menyerah untuk menunggu Tuhan. Kita lupa untuk memelihara diri kita. Apa yang wajib atau yang harusnya Anda dan saya pelihara, tiba-tiba bablas kita gak lakukan lagi. Contoh, nunggu janji Tuhan, pemulihan keluarga, pemulihan keuangan, pemulihan kesehatan dan sebagainya. Gara-gara lama gak datang-datang, jadi gak ke gereja. Jadi jarang baca Alkitab. Jadi jarang doa. Padahal tadinya rajin. Nah, itu tuh yang namanya gak memelihara. Kita harusnya tetap memelihara diri kita di dalam kasih Allah. Sambil nunggu janji Tuhan terjadi, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah. Pelihara diri. Apa yang tadi kita lakukan sebagai disiplin rohani, ibadah, itu untuk memelihara diri kita. Tetap konsisten, bayar perpuluhan, menabur, nolong orang. Walaupun doa soal pemulihan keuangan belum datang. Tunggu, pelihara. Supaya nanti pada waktunya kita menuai, Anda tetap akan menuai. Jangan kendor, tapi pelihara dirimu dalam kasih Allah, dalam firman Tuhan, dalam rencana Tuhan. Pelihara. Ya. Masa kita kalah sama Ayub sih? Yang Ayub aja berani bilang begini sama istrinya. Apakah engkau hanya mau terima yang baik dari Allah dan tidak mau yang buruk dari Allah? Wah, padahal kan Tuhan gak pernah kasih yang buruk saudara. Tapi Ayub pun berani untuk ngomong bahwa kalaupun ada yang buruk dia akan tetap terima. Ya. Kadang-kadang kan Tuhan bukan kasih yang buruk. Dia cuma gak jawab di waktu kita pengen gitu doang. Ya, hanya itu. Kita maunya sekarang, Tuhan bilang tunggu bentar lagi ya. Gitu. Kenapa mesti nyerah? Kenapa mesti jadi gara-gara itu lalu kemudian kita menjauh dari persekutuan orang percaya, menjauh dari doa, menjauh dari ibadah, menjauh dari baca Alkitab. No, pelihara hidupmu, pelihara rohanimu, pelihara semua di dalam kasih Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, pelihara. Maka pada waktunya tiba, mujizat pasti terjadi. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Itu yang pertama ya. Gimana cara menantikan Tuhan yang kedua? Yang kedua. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kalau mau belajar menantikan Tuhan, belajar dari petani. Dia menantikan hujan turun. Dia percaya hujan pasti turun, biarpun hari ini belum turun. Tapi dia tahu hujan itu baru berguna kalau dia sudah lakukan persiapan. Ini yang pemahaman yang kedua tadi. Bind it together. Kadang jawaban doa itu sudah ada di sekitar kita, tapi kita mesti siapkan diri, kumpulin semuanya, bind it together. Itu yang namanya menantikan Tuhan. Para petani sering melakukan ini, sudah dikasih Tuhan. Dia tahu hujan pasti turun, tapi hujan turun gak ada gunanya kalau persiapan gak dibuat. Jadi apa yang dia lakukan kalau dia percaya bahwa hujan akan turun? Maka dia akan bajak tanahnya.
Lalu dia akan beli benih atau cari benih. Dan kemudian setelah tanahnya dia bajak, dia akan tabur benihnya. Kalau dia sudah kerjakan ladangnya atau tanahnya, lalu dia tabur benihnya, maka dia tahu dia siap untuk terima hujan. Kalau hujan datang, maka hujan itu akan siram semua benih yang dia sudah tabur. Dan benih itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Apakah engkau orang yang menantikan Tuhan? Persiapkan dirimu. Percaya enggak kalau keluargamu akan dipulihkan? Apa yang kau lakukan untuk mempersiapkannya? Percaya enggak keuanganmu akan diberkati? Apa yang kau lakukan untuk mempersiapkannya? Percaya enggak kesembuhan akan datang? Apa yang kau lakukan untuk menyambut kedatangan kesembuhan itu? Jangan-jangan berkat mujizat terjadi, tapi kamu yang gak siap terima. Satu kali ada suami istri, suaminya nakal. Ya. Istrinya berdoa supaya suaminya pulih. Nah, memang suaminya jahat ya. Tapi setiap kali suaminya pulang ke rumah, ya namanya istri, lihat suaminya jahat, nakal, suka main wanita lain dan sebagainya, maka ya kalau sampai di rumah dimarah-marahin, ya. Lalu sikapnya tidak menyambut seperti orang yang normal, suami yang normal. Ya iya, memang gak normal sih. Ya, wajar sih rasanya kalau lihat begitu. Tapi saudara dikasih Tuhan, dari waktu ke waktu tidak pernah terjadi perubahan. Tidak pernah terjadi perubahan. Nah, istrinya ini rajin ke gereja. Datang ke kami berdoa dan kami doain keluarganya. Suatu waktu dia datang lagi dan kemudian dia bilang begini, "Pak, kok gak pulih-pulih ya?" Lalu kemudian saya tanya, "Apakah ibu mempersiapkan diri untuk kesembuhan suami ibu?" "Gimana caranya?" Saya bilang begini, "Siapkan diri dan perlakukan dia seperti dia sudah pulih." Ibu ambil langkah iman dong. Karena jangan-jangan gini, nanti kalau dia balik, dia benar-benar jadi suami yang baik. Malah jadinya gini, ibu balas lagi dengan balas dendam dengan nekan dia, marah-marah. Seolah-olah mau bilang begini, "Tuh kemarin sekian tahun kan kamu ngaco ya. Nah sekarang giliran saya nih, saya mau marah, saya mau macam-macam sama kamu." Seperti itu kira-kira keluarga akan pulih gak ya? Nah, ya gak bakal pulih sih Pak kalau kayak begitu, balas-balesan namanya. Ya. Kalau gitu udah tahu jawabannya. Mulai dari sekarang siapkan. Dengan iman, sambut dia seperti dia sudah pulih. Dan akhirnya dia mulai lakukan saudara. Singkat cerita, hanya waktu 1 minggu. Jadi ketemu sama saya hari Minggu. Ya, suaminya belum pulih benar sih. Tapi dalam waktu 1 minggu, terjadi perubahan yang drastis. Bertahun-tahun ibu ini kalau ke gereja sendirian. Suaminya tidak pernah ikut. Tapi setelah seminggu itu, dia perlakukan suaminya seperti sudah pulih. Kalau pulang malam dia sambut, "Papa mau minum apa?" Disiapin teh, bayangin loh. Ya. Habis macam-macam, habis nakal-nakal, jam 2 pagi, jam 1 pagi, dibukain pintu gak dimarahin, biasanya dilempar sepatu, ini gak disambut saudara dan kemudian dia perlakukan seperti sudah pulih. Dengan iman, tiba-tiba terjadi perubahan. Hari Minggu, papahnya bilang begini, "Mama mau ke gereja, papa antar ya." Wow, memang gak masuk ke gereja sih, tapi itu seminggu pertama saudara dikasih Tuhan. Seminggu kedua masuk ke gereja. Mujizat terjadi saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena ada orang yang siap untuk terima mujizat. Amin. Berapa banyak yang siap terima mujizat? Ayo lakukan bagian kita. Ada 2. Yang pertama, pelihara dirimu dalam kasih Allah. Yang kedua, sabar sampai kedatangan Tuhan. Belajar seperti petani. Persiapkan diri untuk menyambut hujan yang datang. Persiapkan diri untuk sambut mujizat yang datang. Nantikan Tuhan. Tuhan tidak pernah berlama-lama. Kalau dia udah janji, dia pasti genapi. Itu janji Tuhan buat Anda dan saya. Amin saudara.
Yang percaya mau katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau ajak kita nyanyi lagu Goodness of God, saudara ya. Bagian refnya. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bapa, kami percaya kuasa Tuhan. Kami percaya janji Tuhan. Kami percaya kesetiaan-Mu. You are a faithful God. Engkau adalah Tuhan yang bisa diandalkan, yang pegang janji dan kata-katanya bisa jadi sandaran kami, pengharapan kami, gunung batu kami, tempat kami bersandar dan percaya. Tuhan Yesus, Kau lihat anak-anak-Mu. Kami sekarang ada di paruh kedua 2023. Kami butuh mujizat. Kami butuh kesembuhan. Kami butuh jawaban doa. Kami butuh pertolongan Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tolong mereka dimanapun mereka berada. Mari angkat tangan kita sama-sama. Tolong mereka semua ya Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Limpahkan kekuatan-Mu buat mereka yang menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Pulihkan juga keluarga-keluarga. Pulihkan juga keuangan. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus pekerjaan. Bahkan yang gak dapat pekerjaan atau yang baru dapat PHK, berikan pekerjaan yang baru dalam nama Yesus Tuhan. Campur tangan ya Tuhan. Biar semuanya boleh berkemenangan, bangkit dan jadi pemenang. Karena mereka menanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Goodness of God. Your goodness is faithful. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalamnya ya. Mari siapkan roti dan anggur sama-sama. Sebelumnya, supaya kita bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus ini dengan benar, yuk sama-sama introspeksi diri, izinkan Roh Kudus untuk periksa hati kita. Kalau ada kesalahan, ada dosa, yang Roh Kudus ingatkan jangan kerasin hati, minta ampun segera. Kalau ada ganjalan dengan sesama, yang Roh Kudus ingatkan, yuk mengampuni, berkati orang yang menyakiti, supaya sesuai dengan janji firman engkau juga diampuni. Dan hari ini waktu nanti kita lakukan perjamuan kudus ini akan jadi berkat buat kita. Kalau tidak kita lakukan seperti itu, berarti kita melakukan dengan cara yang salah dan kita tidak akan diberkati pada waktu melakukannya. Yuk,
Saudara yang dikasih Tuhan, introspeksi diri. Biarkan Roh Kudus ambil bagian, berperan untuk mengingatkan kita. Ora bayara niamataka baya sandara diabataka bayara diabataka barada barada basi. Irakamaya sandara diabataka rada barada baya sada barala baya sada barala barala. Kirania mataka standa karada baya sakarada. Tuhan Yesus berbicaralah, Roh Kudus bicara, ingatkan kalau ada kesalahan, kasih tahu biar kami bereskan. Kina maya radia bataka baya sada barala barala baya. Oh da baya sandaya maya rania mataka baya sada barala baya saka baya. Ora kamaya sanda radia batana da barada bataka barada. Engkau Allah yang setia dan adil sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kami mengakui segala dosa kami, membereskan di hadapan Tuhan, maka Engkau mengampuni kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Sesuai dengan janji firman Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menyatakan apa yang saudara bereskan di hadapan Tuhan dan sudah akui, sudah diampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Sesudah yang kasih Tuhan, bukan cawan atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat syukur buat Tuhan. Ucapkan terima kasih, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Aba. Oh ya rania baya sando, rania baya saka baya rania baya se. Terima kasih Aba. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Ora baya kanania maya sandara dia baya sada barala. Mari angkat tangan kita sama-sama. Ora baya dia mataka maya sandara barada baya saka baraba. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus turunlah, penuhi setiap anak-anak-Mu. Biar Roh Allah yang hidup itu memenuhi semua kami sekali lagi pada hari ini. Biar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, pemulihan terjadi.
Pertolongan datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah perisai kami, andalan kami, harapan kami. Kami menanti-nantikan Engkau. Kau berikan kekuatan baru kepada semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati semuanya dimanapun berada. Biar anugerah-Mu berlimpah-limpah. Dan terus dengan setia memberkati kami. Membuat kami keluar sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. 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 Kita akan terima doa berkat. Mari siapkan hati. Sama-sama angkat tangan kita. Dan terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengutus engkau kembali ke dalam dunia untuk jadi garam dan terang dimanapun engkau berada. Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangimu, Tuhan memimpin engkau. Dan Tuhan akan menuntun engkau berkemenangan sepanjang hidupmu. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia setia dari Tuhan Yesus, juga persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu semua. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi Rayon kita, perjalanan Rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang Rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.